Assalamualaikum sahabat Fun, selamat datang kembali di program Fun. Adakah yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini sesuai judul video ini? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai gelombang Korea yang sudah sangat mendunia. Bagi pecinta Korea, pasti akrab dengan istilah Hallyu. Ya, Hallyu atau dalam bahasa Inggrisnya Korean Wave adalah sebuah gelombang besar yang datang dari negeri para idol, yaitu Korea Selatan. Hallyu itu nggak cuma ngobrolin K-pop atau K-drama doang loh. Korea Wave sebenarnya lebih umum, seperti Korean food, Korean style, Korean skincare, Korean culture, dan banyak lagi. Gampangnya, Hallyu itu apapun yang dari Korea. Kalian semua pada ngerasain nggak sih kalau Hallyu itu gampang banget bikin kita jatuh cinta? Tapi susah banget buat dilupain. Gak kehitung deh berapa banyak celaan orang-orang kepada kita, para Korean lovers garis keras. Kita dikatain alay lah, penyembah dajjal lah, penikmat plastik lah. Tapi tetap aja kita pantang menyerah menyukai Korea. Malah tambah bandel. Bahkan kadang kita juga udah tahu nih mana yang halal, mana yang haram dari Korea. Tapi tetap aja susah move on. Pokoknya Hallyu itu nempel di otak. Nah, kenapa demikian? Ternyata semua itu karena Hallyu merupakan program yang serius dirancang. Hallyu itu hasil sejarah panjang. Singkatnya, setelah Korea merdeka pada tahun 1945 dan terpecahnya Korea menjadi bagian utara dan selatan di tahun 1953, Korea Selatan mulai membangun kekuatan dengan mencanangkan program 5-Year Economic and Social Development Plan dari tahun 1962 sampai 1968. Program inilah yang membawa kebangkitan secara umum dan semangat nasionalisme masyarakat Korea dalam hal menggunakan produk dan karya sendiri. Kemudian pada tahun 1998, Kementerian Kebudayaan Korea Selatan mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menghalau pengaruh budaya Jepang seperti anime, manga, dan J-pop yang saat itu mulai masuk ke Korea melalui pasar gelap. Maka pemerintah pun membuka 300 jurusan industri kebudayaan hampir di seluruh universitas yang ada di Korea Selatan. Ini merupakan gerakan yang sangat besar. Bahkan Kementerian Kebudayaan juga menjanjikan beasiswa dan program lain untuk menarik mahasiswa agar mau berkuliah di jurusan ini. Langkah ini pun berhasil membawa industri hiburan dan kebudayaan Korea menuju kejayaannya. Korea Selatan mendadak punya ratusan pakar dalam waktu hampir bersamaan. Bahkan pada tahun 1999 muncul sebuah film berjudul Siri yang berhasil mengalahkan popularitas film Titanic di Korea Selatan. Sungguh luar biasa perkembangan Korean Wave sampai hari ini. Sebenarnya kalau kita baca ulang lagi data-data hasil survei dan penelitian yang bertebaran di luar sana, makin takjub kita sama Korean Wave ini. Apakah Islam dan Hallyu berada di satu jalan yang sama? Ternyata tidak. Kenapa bisa begitu? Apa salah Korea sampai nggak bisa berjalan beriringan dengan Islam? Hal yang harus kalian tahu bahwa Korea Selatan adalah negara yang bisa dibilang nggak beragama. Menurut survei sensus kependudukan Korea Selatan tahun 2015, lebih dari 56% masyarakat Korea Selatan gak beragama atau ateis. Dan angka ini terus meningkat hingga kini menjadi peringkat kelima negara tak beragama di dunia. Sisanya adalah penduduk yang beragama lain. Itu pun gak banyak dari mereka yang benar-benar menjalankan ritual keagamaannya, karena mereka beranggapan bahwa agama adalah hal yang gak penting. Jadi bisa dibayangin kan, kita Muslim. Kita punya Allah dengan seperangkat tuntunan kehidupan yang dengan begitu baiknya diturunkan Allah untuk kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Korea Selatan adalah negara yang gak beragama, gak percaya, dan bahkan gak kenal siapa itu Allah, apalagi syariatnya. Maka akan sangat wajar jika di tengah jalan kita bimbang karena menemukan perbedaan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, jangan kalian baper duluan. Janganlah kalian menyangkal jika dari penyampaian selanjutnya memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sebagai pecinta K-drama dan K-pop. Jangan menyangkal, itu saja. Oke, kita lanjut bahasan kita selanjutnya. Ada apa dengan Korea? Yang pertama, adanya kampanye LGBT. Teman-teman, sebagai seorang muslim seharusnya nggak ada toleransi lagi buat yang namanya kemaksiatan. Salah satunya LGBT. Contohnya,
ada salah satu drama yang menceritakan mengenai seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki, di mana si pemeran utama pria di sini jatuh cinta dengan perempuan yang menyamar ini. Namanya juga pemeran utama pria, pasti jatuh cintanya ke pemeran utama wanita. Tapi perlu diketahui bahwa si pemeran utama pria ini jatuh cinta tanpa mengetahui bahwa dia itu memang perempuan. Kan ceritanya si perempuan sedang menyamar jadi laki-laki. Berarti si pemeran utama jatuh cinta pada sosok perempuan yang menyamar jadi laki-laki ini kan? Bentuk lain dari kampanye LGBT ini adalah munculnya konsep bromance, brother and romance, yaitu dua laki-laki atau lebih yang menunjukkan keromantisan. Ini efek paling nyata dari keberhasilan program kesetaraan gender tadi. Mulai dari buka-bukaan baju di panggung, peluk-pelukan, kecupan di pipi, fans yang membuat pasangan-pasangan impian dari sesama jenis ini yang muncul akibat gimmick bromance sebelumnya, di mana mereka sangat memaklumi ketika perilaku opa-opa sayang-sayangan. Kedua, adanya pergaulan bebas. Unsur lain yang ditemukan di Korean Wave ini adalah ajakan untuk memaklumi, bahkan melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud di sini berfokus pada aktivitas ikhtilat, yaitu campur baur laki-laki dan perempuan, pacaran, sampai seks bebas. Semua hal ini secara merata disampaikan dalam drama Korea, variety show, sampai lirik lagu K-pop. Secara fakta, Korea Selatan memang sudah sejak 2015 menghapus pasal perzinahan, yang dengan itu berarti melegalkan hubungan seks di luar nikah termasuk perselingkuhan. Keempat, materialism. Umumnya, masyarakat Korea Selatan menganut paham materialism. Hal ini dibuktikan dengan berbagai drama yang mengajarkan bahwa dunia adalah standar kebahagiaan. Dengan contoh, si jelek akhirnya jadi cantik dengan cara mengubah style pakaian, diet, atau operasi plastik. Lalu dunia memujanya, bahagia. Si siswa bodoh akhirnya punya prestasi lain dan dunia menyadarinya, bahagia. Si miskin ditaksir cowok kaya dan dunia pun iri padanya, bahagia. Si bodoh berhasil punya usaha dan sukses, jadi kaya raya, lalu dunia mengakuinya, bahagia. Kelima, adanya penyimpangan akidah. Seperti yang kalian ketahui di pembahasan sebelumnya, mayoritas penduduk Korea Selatan itu nggak beragama, nggak percaya sama Tuhan. Di Korea Selatan muncul yang namanya idol. Menurut kamus Oxford, idol artinya adalah berhala atau sesuatu yang disembah. Faktanya, idol di Korea Selatan bukanlah sekedar manusia biasa, karena memang mereka nggak didesain demikian. Idol adalah orang atau kelompok yang didesain sempurna, dilatih, dipoles sedemikian rupa, dan tanpa celah untuk nantinya akan dipuja. Oleh karena itu, idol nggak boleh melakukan kesalahan yang akan mengurangi kesuciannya. Idol nggak boleh gendut, nggak boleh jelek, nggak boleh asal makan, nggak boleh asal bicara, bahkan nggak boleh asal jatuh cinta. Idol harus mengikuti aturan dari manajemennya seketat apapun aturan itu. Dan bagi idol yang menyerah, membangkang, atau sekedar melakukan kesalahan akan dikenai sanksi, dinonaktifkan sementara, bahkan sampai dikeluarkan dari grup atau agensi. Jadi, masihkah kalian merasa bahwa Islam dan Hallyu berada di jalan yang sama? Beneran lebih cinta Allah? Kalau emang benar kita mencintai Allah, harusnya kita mempunyai tanda-tanda berikut ini. 1. Tidak membenci atau merasa takut kepada kematian. Dan nyatanya kita masih takut membayangkan kematian, juga masih takut hidup susah. Kenapa kita begitu sulit percaya sama Allah? Sulit percaya bahwa dekat dengannya kita pasti masuk surga. Dekat dengannya kita pasti bahagia. Dekat dengannya kita pasti tercukupi hidupnya. 2. Rela mengorbankan kehendaknya demi kehendak Allah. Dan kita justru lebih sering sok tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita masih nggak rela hiburan kita diusik. Kita juga nggak suka kesukaan kita dilarang. 3. Mengingat Allah sepanjang waktu. Dan kita masih sering gelisah kalau lagi sholat. Kepikiran drama yang kita post. Kita tentram bukan karena mengingat Allah, tapi karena hiburan. Tanpa hiburan kita gelisah, mati gaya. 4. Cinta pada Al-Quran. Nonton maraton drama betah. Baca Quran 2 halaman gerah. Giliran bengong malah dengerin lagu Korea. Akhirnya kalau bergumam selalu nyanyi. 5. Ibadah menjadi hal mudah baginya. Ibadah jadi berat banget buat kita.
hal yang wajib aja ditunda-tunda mulu. Apalagi yang sunnah, gak kepikiran. Giliran mubah, kita wajib-wajibin. Yang makruh, kita bela-belain. Yang haram, kita bodo amatin. Hidup kita kacau bener ya Allah. 6 dan 7. Mencintai orang-orang yang mentaatinya dan membenci orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak taat. Ya Allah, kita malah cinta sama orang kafir dan keras kepada sesama muslim. Idola kita bela, ustadz kita celak. Kita kepoin terus idola kita di Korea, tapi nggak pernah kepo sama saudara kita di Palestina. Alasannya takut lihat darah, tapi malah lihat aurat opa. Ya Rob, besok hamba bakalan bilang apa kalau saudara-saudara hamba di Palestina menuntut haknya? Jadi, apakah kalian tetap mau berada di jalan yang sekarang atau berbelok ke jalan Islam seutuhnya? Orang yang menyadari kesalahannya akan lebih mudah untuk berubah menjadi lebih baik dibandingkan mereka yang menutup mata akan kekurangannya. Mending bilang, gue salah, gue mau berubah tapi susah, gimana ya? Daripada bilang, gue susah berubah, lagian gue gak salah kok. Tujuan hidup opa itu sebatas dunia. Tujuan hidup muslim adalah surga. Beda. Opa rela mati demi dunia. Muslim rela mati untuk dapatkan surga. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menyadarkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.